Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Masih bersama Bu Ria dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah memasuki tema kedua ya. Dan pembahasannya adalah menggali informasi penting dari teks sejarah dengan adik Simba. Nah, apa itu adik Simba? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, dari materi tadi kita harus tahu dulu apa itu informasi ya. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sehingga menjadi hal yang mudah dipahami dan bermanfaat bagi penerimanya. Kemudian, apa itu teks sejarah? Teks sejarah adalah sebuah teks yang isinya menceritakan mengenai fakta ataupun kejadian masa lalu sehingga tersirat sebuah nilai sejarah di dalamnya. Nah, kita akan mencari informasi dalam teks sejarah ya. Bagaimana sih caranya? Nah, cara menggali informasi penting dari teks sejarah. Yang pertama adalah membaca teks dengan seksama dan penuh konsentrasi, sehingga kita bisa mendapat informasi apa yang tadi kita baca ya. Kemudian yang kedua, menguraikan informasi itu dengan membuat daftar pertanyaan. Nah, ini agar lebih paham lagi, kita bisa ikuti langkah kedua ini ya, menguraikan informasi dengan membuat daftar pertanyaan. Nah, kalau membaca dengan seksama pasti semuanya sudah bisa ya. Tinggal membaca dalam hati, kemudian konsentrasi. Nah, pasti kita akan dapat apa yang kita baca. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu menguraikan informasi dengan membuat daftar pertanyaan, ada cara-caranya. Yang pertama, gunakan kata tanya. Nah, ini dia yang tadi Ibu maksud, adik Simba itu apa? Adik adalah sebuah singkatan, A-nya adalah apa? Ini adalah macam-macam kata tanya ya. Kata tanya yang pertama, apa? Apa itu digunakan untuk menunjukkan penjelasan suatu hal atau benda. Kemudian di itu apa? Di mana? Di mana itu digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kemudian K-nya kapan? Yaitu untuk menunjukkan penjelasan waktu. Simba, Si-nya siapa? Siapa ini ditujukan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kemudian M-nya mengapa? Mengapa itu digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan. Dan Ba-nya adalah bagaimana, yaitu digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelas ya. Jadi adik Simba ini merupakan sebuah singkatan untuk memudahkan kalian bahwa ada kata tanya. Ketika kita ingin membuat daftar pertanyaan, kita harus tahu dulu kata tanya yang tepatnya ya. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, Si-nya siapa, M-nya mengapa, dan Ba-nya bagaimana ya. Nah, kemudian buatlah kalimat tanyanya. Jadi kalimat tanya ini biasanya diawali dengan kata tanya ya. Kata tanya yang tadi adik Simba itu biasanya ada di depan kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Jangan lupa ya. Jadi kalau kita ingin membuat kalimat tanya, diawali dengan kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian dalam pelafalannya, kalimat tanya itu berintonasi naik. Nah, ini untuk lebih paham lagi, kita lihat contohnya ya. Bacalah teks sejarah berikut, kemudian buatlah daftar pertanyaannya. Nih, Ibu sudah siapkan teks singkat sejarah ya, judulnya Sukarni. Nah, ini sudah diberi warna sesuai dengan maksudnya. Yang pertama yang berwarna merah ini, Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur. Nah, dari kalimat ini kita bisa membuat daftar pertanyaan. Kalimat ini menunjukkan tempat, berarti kata tanya yang sesuainya adalah di mana. Berarti kita buat pertanyaan dengan kata tanya di mana. Itu di mana
Sukarni lahir, sehingga ada jawabannya sesuai pada teks itu. Sukarni lahir di Blitar, Jawa Timur. Kemudian yang berwarna biru itu 14 Juli 1916 ya. Ini merupakan waktu. Berarti kata tanya yang bisa digunakan yang menunjukkan waktu itu adalah kapan. Kita bisa membuat pertanyaan dari kapan, yaitu kapan Sukarni lahir. Nah, itu jawabannya ya, sesuai. Kemudian yang berwarna ungu, Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Nah, ini kira-kira kita bisa membuat pertanyaan dari kata tanya siapa, karena siapa ini kita gunakan untuk menunjukkan nama orang, tokoh ya, sehingga bisa kita buat siapakah Sukarni itu, sehingga nyambung dengan paragrafnya. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Nah, kemudian yang berwarna hijau ini Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, ini bisa kita buat pertanyaan dengan kata tanya apa, ya. Apa peran Sukarni dalam proses penandatanganan teks proklamasi? Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno, Bung Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Nah, itu dia contoh dari Ibu mengenai penggunaan kata tanya ya yang sesuai dengan paragraf. Sehingga dengan menyusun pertanyaan ini kita bisa lebih paham bahwa paragraf tersebut menceritakan tentang apa saja ya. Baik, semoga bisa dipahami. Nah, ayo coba sendiri ya, bacalah teks sejarah berikut, kemudian buatlah daftar pertanyaannya dalam bentuk peta pikiran. Ini teksnya, silahkan oleh kalian dibaca, dipahami ya, sesuai dengan langkah tadi, dan dibuat pertanyaannya dalam peta pikiran ini ya. Dari kata tanya apa, pertanyaannya apa, mengapa, ditulis pertanyaannya yang sesuai dengan paragraf tadi. Oke, semoga sukses ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.